Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yusuf Ahmada. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan gerak lurus. Kali ini untuk yang part kedua. Nah, untuk part kedua ini kita akan membahas berkaitan dengan GLB dan juga GLBB. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai dari yang pertama berkaitan dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih itu gerak lurus beraturan? Ya, GLB atau gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan kecepatan. Nah, untuk GLB itu rumusnya dirumuskan S sama dengan V kali T, di mana S itu merupakan jarak, V-nya adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk grafik GLB sendiri, di sini ada beberapa grafik. Yang pertama, grafik perpindahan terhadap waktu. Grafiknya berupa garis lurus seperti ini, di mana jarak atau perpindahannya dia sebanding dengan waktunya. Jadi semakin lama jaraknya semakin jauh. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu, di mana pada GLB kecepatannya itu tetap atau konstan. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Misalnya di sini dari detik pertama itu kecepatannya misalnya katakanlah 10 meter per sekon, ya udah dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama terus gitu. Kemudian grafik berikutnya adalah grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Nah, pada GLB atau gerak lurus beraturan itu dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya bernilai 0, sehingga kalau kita gambarkan grafiknya itu seperti ini. Jadi dia nilai percepatannya itu mau detik berapapun dia nilainya selalu 0 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih bedanya antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Di sini ada kata-kata berubah. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, GLBB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya tetap. Jadi meskipun dia kecepatannya berubah, itu tapi berubah beraturan atau dengan percepatan yang tetap. Nah, untuk GLBB itu di sini ada beberapa rumus, ada 3. Yang pertama, VT itu sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Di mana V0 itu merupakan kecepatan awal, VT merupakan kecepatan akhir, A itu merupakan percepatan atau perlambatan, T-nya adalah waktu, dan S-nya adalah jarak. Nah, di sini ada tanda plus minus. Kapan kita pakai yang plus, kapan kita pakai yang minus. Nah, plus itu untuk yang GLBB dipercepat, dan minus itu untuk GLBB diperlambat. Nah, berikutnya untuk grafik GLBB itu seperti apa sih? Untuk yang pertama, untuk grafik GLBB untuk yang dipercepat dulu. Di sini untuk grafik hubungan antara perpindahan terhadap waktu. Untuk GLBB dipercepat, itu bentuk grafiknya adalah berupa garis lengkung yang terbuka ke atas seperti ini. Kemudian grafik berikutnya adalah untuk hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk grafik GLBB dipercepat, kecepatannya dia selalu bertambah atau meningkat. Semakin lama itu kecepatannya akan bertambah gitu. Kemudian untuk percepatan terhadap waktu untuk GLBB. Nah, untuk GLBB itu kan merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya berubah secara beraturan atau dengan percepatan yang tetap. Jadi, untuk hubungan antara percepatan terhadap waktunya itu berupa garis lurus seperti ini, di mana percepatannya itu misalnya 2 meter per sekon kuadrat. Ya udah, semakin lama pun dia percepatannya selalu tetap gitu. Kemudian untuk grafik GLBB yang diperlambat, itu untuk perpindahan terhadap waktunya, dia berupa garis lengkung ke bawah seperti ini. Kemudian untuk grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu,
Nah, kecepatan terhadap waktu grafiknya berupa garis lurus menurun seperti ini, di mana semakin lama itu kecepatannya semakin berkurang atau semakin lambat. Dan grafik yang ketiga adalah hubungan antara percepatan terhadap waktu. Nah, untuk GLBB diperlambat, itu percepatannya nanti nilainya negatif, jadi dia berada di bawah sumbu X seperti ini. Misalnya di sini nilainya adalah negatif 2 meter per sekon kuadrat. Tapi nilainya selalu tetap gitu. Oke sahabat fisika, berikutnya kita lihat nih contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam, kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, oke kita bahas. Di sini yang pertama diketahui kelajuan awalnya atau V0-nya sama dengan 72 km per jam atau nilainya sama dengan 20 meter per sekon. Kok bisa? Nah, ingat 72 km per jam itu kan sama aja dengan 72.000 meter per 1 jam, itu kan sama aja 3.600 sekon. Jadi 72.000 dibagi 3.600 atau sama dengan 20 meter per sekon itu. Kemudian VT-nya nilainya sama dengan 0 karena dia direm hingga berhenti, atau ketika berhenti berarti kecepatannya nilainya sama dengan 0. Pada jarak S-nya sama dengan 8 meter. Nah, tentukan nilai perlambatan atau nilai A-nya. Nah, soal ini berkaitan dengan GLBB. Kenapa? Karena kecepatannya ketika direm jelas kecepatannya akan berubah gitu. Nah, kita ingat untuk rumus GLBB. Nah, di sini ada 3 ini kan. Nah, sekarang kita lihat dari soal ini yang diketahui apa saja. Di situ ada V0, ada VT, ada S, kemudian yang ditanyakan A. Berarti kita pakai rumus yang mana nih? Oke, berarti kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 AS. Kenapa kita pakai yang min? Karena geraknya dia diperlambat. Nah, berarti 0 sama dengan 20 kuadrat min 2A dikali 8. Atau 0 sama dengan 400 dikurangi 16A. Jadi 16A sama dengan 400, A-nya sama dengan 400 dibagi 16. Ya, jadi perlambatannya adalah 25 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lihat bentuk contoh soal yang lain nih. Nah, sekarang di sini ada dari gambar berikut nih ada sebuah grafik. Tentukan percepatan dari A ke B, jarak tempuh A ke B, jarak tempuh B ke C, C ke D, dan A ke D. Nah, oke kita bahas dari yang pertama, yang A, yang ditanyakan adalah percepatan dari A ke B. Nah, kita ingat rumus dari GLBB bahwa VT itu sama dengan V0 plus AT. Nah, dari grafik AB ini kecepatan awalnya kan di sini 0, kemudian VT-nya atau kecepatan akhirnya jadi 2. Berarti di sini 2 sama dengan 0 ditambah A kali. Nah, T-nya dari A ke B kan dia waktunya adalah 3 sekon. Jadi T-nya sama dengan 3. 2 sama dengan 0 plus A kali 3. Berarti A sama dengan 2 per 3 atau sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Atau boleh juga misalnya kita gunakan cara lain, yaitu dengan cara untuk mencari percepatan bisa kita rumuskan A sama dengan delta V per delta T. Nah, di sini delta V-nya kan berarti dari 0 ke 2, berarti sama dengan 2 min 0. Kemudian T-nya dari 0 ke 3, jadi delta T-nya adalah 3 min 0, berarti 2 per 3 sama aja 0,67 meter per sekon kuadrat gitu. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari B ke C. Dari A ke B, dari A ke B. Nah, sahabat fisika, perlu diketahui bahwa untuk mencari jarak, kalau misal diketahui grafik seperti ini, untuk mencari jaraknya itu sama dengan luasan di bawah grafik. Nah, di sini untuk mencari jarak tempuh dari A ke B, berarti sama aja dengan luasan di bawah grafik AB atau luasan 1. Nah, itu bentuknya kan segitiga. Berarti sama dengan luas segitiga. Atau setengah kali alasnya 3, tingginya sama dengan 2. Berarti sama dengan 3 meter. Itu jarak dari A ke B. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari B ke C. Berarti sama dengan luasan di bawah grafik BC atau grafik atau luasan ke 2. Berarti itu bentuknya adalah persegi panjang.
berarti sama dengan, nah di sini panjangnya dari 3 ke 7 kan 4, tingginya 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Kemudian yang D, jarak tempuh dari C ke D. Dari C ke D berarti sama aja luasan di bawah grafik CD atau luasan 3, yaitu bentuknya adalah trapesium. Nah, ingat luas trapesium, bagaimana cara mencari luas trapesium? Ingat, luas trapesium itu kan sama aja dengan jumlah dua sisi sejajar dikali tinggi bagi 2, berarti sama dengan, nah sisi sejajarnya kan ini sama ini, berarti 2 tambah 5 dikali tinggi trapesiumnya, berarti ini dari 7 ke 9, berarti kan 2 dibagi 2, berarti sama dengan 7 meter gitu. Kemudian yang E yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari A ke D. Nah, sekarang dari A ke D. Nah, dari A ke D cukup kita cari tadi, kita kan udah dapat luasan 1, 2, 3. Berarti jarak tempuh dari A ke D itu sama aja dengan luasan di bawah grafik AD. Berarti luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Berarti 3 tambah 8 tambah 7 atau 18 meter gitu. Cukup mudah bukan? Jadi ingat bahwa untuk mencari jarak, kalau yang diketahui adalah bentuk grafik seperti ini, cukup cari luasan di bawah grafiknya. Berikutnya, contoh yang ketiga, di sini ada mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1.200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan, saling mendekati dengan kecepatan konstan atau GLB berarti kan, masing-masing VA 40 meter per sekon dan VB 60 meter per sekon. Tentukan yang A, jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Yang B, waktu yang diperlukan kedua mobil untuk saling berpapasan. Nah, jadi misalnya nih, ini A bergerak ke kanan, B bergerak ke kiri. Nah, suatu ketika mereka kan pasti akan bertemu. Nah, misalnya ketemunya di sini nih, ini titik temunya di sini. Berarti sampai di titik temu ini kan A menempuh jarak dari sini sampai sini, atau kita misalkan adalah X. Sedangkan B menempuh jarak dari sini sampai sini, atau berarti sama dengan 1200 dikurangi X. Nah, oke, kita bahas dari yang A sekarang. Kita diminta untuk menentukan jarak mobil A dari tempat berangkat. Nah, di sini ada kata-kata kedua mobil bergerak bersamaan. Ketika kedua mobil bergerak bersamaan dari titik awalnya, maka ketika sampai di titik temunya sini, kedua mobil kan menempuh waktu yang sama, ya kan? Kalau waktunya beda, mereka nggak ketemu dong, ya kan? Ya, jadi di sini TA sama dengan TB. Nah, karena kedua mobil bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB, ingat tadi GLB itu S sama dengan V kali T. Berarti kalau T kan sama dengan S per V. Jadi di sini TA sama dengan TB itu sama aja dengan SA per VA sama dengan SB per VB. Nah, sekarang SA kan jarak yang ditempuh oleh mobil A, berarti kan X per VA-nya adalah 40 sama dengan SB-nya jarak yang ditempuh oleh mobil B adalah 1200 min X per 60. Oke. Nah, ini nolnya boleh nih kita coret yang bawah nolnya. Nah, kemudian kita kali silang, 6X sama dengan 4 dikali 1200 min X, atau 6X sama dengan 4800 dikurangi 4X. Jadi 10X itu sama dengan 4800, sehingga kita dapatkan nilai X-nya atau jarak yang ditempuh oleh mobil A dari titik awal sampai titik temunya adalah 480 meter gitu. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan kedua mobil untuk saling berpapasan. Nah, kita bisa menggunakan TA, boleh menggunakan TB karena nilainya sama. Misalkan kita gunakan yang TA misalnya nih. TA berarti kan sama dengan SA per VA. Berarti sama dengan X dibagi 6, X dibagi 40. Nah, X-nya kan tadi udah ketemu nih. 480 dibagi 40 berarti 12 sekon gitu. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit konsep tentang GLB dan GLBB. Pembahasan lainnya di video berikutnya ya, cek playlist. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.